Hai, perkenalkan nama saya Haura Kezia Deviera dengan NPM 4425210022 dari program studi Teknik Industri. Pada kali ini kita akan melakukan dua praktek sekaligus. Yang pertama yaitu ada kapal kontainer aluminium berdasarkan analisis hukum Archimedes, dan juga yang kedua itu kita akan melakukan eksperimen pancaran air berdasarkan analisis hidrostatis dan juga Torricelli. Untuk pertama kita akan melakukan praktek yaitu kapal kontainer aluminium. Untuk bahan-bahannya ada di sebelah sini. Dan kita lanjut ke prakteknya. Pertama, buat kapal dari aluminium foil berbentuk balok, lalu ukur panjang, lebar, dan tingginya. Setelah itu kalian timbang kapal aluminiumnya serta timbang koinnya. Masukkan kapal aluminium foil ke wadah yang berisi air lalu diukur jarak tenggelamnya. Setelah itu masukkan koin satu persatu sambil diukur. Setelah diperhatikan bahwa setiap dua koin dimasukkan jarak tenggelamnya bernilai 0,1 cm. Lakukan terus menerus sampai menemukan titik tercelupnya. Pada praktik ini saya mendapatkan titik tercelupnya itu di 2,5 cm dengan jumlah koin sebanyak 51 buah. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, semakin banyak koin yang ditaruh ke dalam kapal, maka kapal akan semakin tenggelam. Kapal seberat 2 gram dapat menampung 51 koin, dan kapal yang tenggelam itu berada di titik 2,5 cm. Diperoleh hasil perhitungan volume tercelupnya yaitu 103,5 cm kubik. Hal ini sesuai dengan teori hukum Archimedes, yang dimana benda dimasukkan ke dalam air akan terdorong ke permukaan oleh air. Tetapi ketika koin ditambahkan, berat kapal akan menjadi semakin berat sehingga kapal harus masuk ke dalam air. Jika koin terus ditambahkan, akhirnya kapal tidak bisa menahan beratnya lagi dan menyebabkan tenggelam. Dari perhitungan densitas rata-rata kapal sekitar 1,005 gram per cm kubik yang hampir sama dengan air. Karena nilainya hampir sama, kapal berada di batas antara mengapung dan juga tenggelam. Setelah selesai melakukan praktek yang tadi, sekarang kita melakukan praktek kedua yaitu eksperimen pancaran air. Untuk bahan-bahannya ada di sebelah sini. Dan sekarang kita lanjut ke eksperimennya. Beri tanda kepada botol yang akan dilubangi untuk pancaran airnya. Setelah itu lubangin botol dengan paku, solder, atau obeng. Nah, setelah dibolongkan, ditaruh selotip karena botolnya akan kita isi air, jadi agar airnya tidak keluar. Setelah itu isi botol dengan air. Setelah itu kita mulai praktiknya. Buka selotip secara bersamaan, lalu hitung dengan penggaris yang sudah tersedia di sana. Dihitung dari pancaran terjauh, terendah, dan yang ada di tengah-tengah. Setelah mendapatkan datanya, boleh juga dihitung waktu habisnya setiap lubangnya. Dapat dilihat jarak terjauh pancaran itu ada di yang paling bawah karena tekanannya paling tinggi dan juga memakan waktu yang paling lama, sedangkan yang paling atas lubangnya memakan waktu yang sebentar dan pancaran air tidak jauh. Kesimpulan yang telah dilakukan berdasarkan analisis tekanan hidrostatis, berdasarkan hasil perhitungan dan analisisnya, disimpulkan bahwa lubang yang berada 10 cm dari dasar memiliki tekanan terbesar yaitu 1764 Pascal. Hal ini disebabkan air yang berada di atasnya itu paling banyak, menyebabkan tekanan yang besar ini mendorong air lebih kuat dari lubang lainnya. Kesimpulan dari analisis dan hasil perhitungan berdasarkan hukum Torricelli itu disimpulkan lubang yang berada 10 cm dari dasar memiliki kecepatan terbesar yaitu 1878 meter per second, di mana kecepatan yang lebih besar inilah yang membuat pancaran airnya lebih jauh dari lubang lainnya. Sekian dari saya, semoga hasilnya bermanfaat. Terima kasih, dadah.